Terus yang kegiatan sosial yang menimbulkan kerumunan, jadi itu yang dilarang dalam artian bukan kok kumpul 3 orang tidak dilarang, tidak, dalam artian kemungkinan ini maksudnya kerumunan yang besar, contohnya pesta-pesta dan sebagainya, itu jika zone itu merah gitu loh. Jadi nanti jangan ada plesetan-plesetan lagi kan gitu ya, jangan ada plesetan-plesetan yang tidak benar. Karena kemarin pun saya juga baca di WA ini kok gini ya isinya, ini bener atau enggak, setelah saya membaca SE-nya ternyata tidak seheboh itu ternyata gitu. Yang pada intinya kita pada malam hari ini koordinasi membentuk posko, intinya kan gitu dalam rangka PPKM Mikro menekan pelonjakan COVID-19. Intinya itu saja. Kita nggak usah terlalu tegang, terlalu berpikir yang bagaimana, yang penting umpama di RT tersebut ada melaporkan Pak RW. Pak RW pun juga proaktif selalu bertanya pada RT. Tentunya Pak RW ini punya grup di RT masing-masing kan ada Pak ya. Selalu tanyakan, ono enggak di daerah sampai yang terkena, ada enggak yang diisolasi di seskos, ada enggak yang masuk rumah sakit, itu aja Pak. Oh ada, segera didaftar, namanya siapa, laporkan Pak Lurah. Nanti biar kita semua bisa ambil langkah dari daerah mana yang nanti terjadi kelonjakan, itu saja. Kalau nanti hijau semua ya gimana, ya tidur semua kita malah enak. Ini itu Pak, itu ya. Karena ini kayak alhamdulillah kita tidur. Kegiatan masyarakat seperti biasa. Nah itu. Terus yang ketiga, ternyata di dalam PPKM ini pembatasannya ternyata sampai jam 22. Jam 22 itu untuk kegiatan masyarakat, kafe boleh. Yang tidak boleh apa? Mall. Itu sampai jam 21 kalau saya baca. Mungkin panjenengan sedang baca, mungkin. Kalau saya hanya sekilas saja saya baca gitu. Oh ternyata kalau mall soalnya yang gede-gede yang badan usaha besar itu sampai jam 21. Oh ternyata warung-warung makan itu sampai kafe juga boleh sampai jam 22. Oh yang jam 4 sampai jam 24 itu ternyata kebutuhan pokok seperti pasar dan sebagainya. Nek boten kalian tuh ngoten kalau tidak salah itu. Nanti monggo yang belum membaca SE-nya dibaca, yang sudah membaca tentunya sudah paham gitu. Tentunya itu yang bisa saya sampaikan. Kalau nanti saya terlalu banyak nanti takut kepleset tambah. Yang pada intinya mari kita bersama-sama berkolaborasi. Pak Lurah sebagai ketuanya, sebagai ketua gugus yang ada di kelurahan, saya selalu siap mendampingi Pak Lurah kan gitu. Nanti berkolaborasi dengan para tokoh masyarakat yang ada di sini. Mari kita dukung masalah Inmendagri dan surat edaran Bapak Wali Kota masalah PPKM Mikro. Sekian dan demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Saya akhiri. Taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma menambahkan aja masalah PPKM Mikro ini karena sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Nyoto. Saya hanya menambahkan aja. Kami di sini Babinsa Babinsa adalah membantu Pak Lurah selaku gugus tugas dan mendampingi. Dan syukur alhamdulillah di wilayah Bakalan ini masih termasuk donasi hijau. Ya syukur alhamdulillah. Kira-kira di Bakalan ini bisa hitung ya, mungkin 1 atau 3 yang meninggal gitu. Rata-rata yang banyak itu kemarin dikit ada permasalahan karena makam di Bakalan ini ikut di wilayah kabupaten. Kemarin sedikit, tapi bisa di terus
nanti ini masalah COVID ini Pak, sampai terjadi misalnya banyak yang karantina ya, mudah-mudahan jangan sampai hal ini terjadi. Itu nanti harus ada tempat isolasi. Nanti kalau seandainya terjadi ada tempat isolasi, itu nanti yang nanggung apa ya, makannya apanya itu warga. Ya mudah-mudahan jangan sampai terjadi. Saya kira mungkin terjadi di makanan. Nah, itu aja yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak dan Pak Niko. Selanjutnya Bu Cici dari Puskesmas Bantuannya sampaikan penjelasan sebelum kita buka ruang diskusi. Monggo Bu Cici. Matur nuwun Pak Lurah, mohon izin Pak Lurah, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Lurah, Pak Babinmas, Babinsa sudah menyampaikan terkait dengan zonasi yang kita sekarang dalam PPKM. Saya tidak perlu mengulang terkait dengan penjelasan tersebut, tetapi kita secara teknis saja daerah-daerah mana yang termasuk dalam zona-zona tersebut, ya, sehingga itu merupakan suatu warning bagi Bapak RW, RT yang ada di jajaran yang di tingkat masyarakat seperti itu. Sampai saat ini kita sekarang mempunyai 7 pasien terkonfirmasi positif. Ya, ini sudah saya update tanggal 7 kemarin. Ini sampai hari ini tidak ada. Tapi memang tadi saya dapat kiriman, tapi saya lihat ternyata di situ adalah swab antigen, di mana memang swab antigen tidak dijadikan dasar atau patokan dalam pendiagnosaan pasien terkonfirmasi positif seperti itu. Jadi yang kita gunakan adalah PCR. Jadi itu mohon nanti bisa diredam di wilayahnya Bapak Ibu sekalian untuk terkait dengan swab antigen yang positif itu tidak bisa dijadikan penegakan diagnosa. Sehingga kalau ada masyarakatnya Bapak Ibu yang mengalami atau dia melakukan pemeriksaan, kan sekarang sudah banyak terkait dengan perusahaan-perusahaan atau pabrik yang melakukan untuk swab antigen. Itu mohon disarankan nanti boleh, kalau misalnya Bu Cici saya tidak paham terkait dengan hal itu, saya kurang familiar terkait dengan hal itu, monggo silahkan di-share aja, saya dikasih kontaknya biar nanti saya yang KIE pasien tersebut. Jikalau dia memang pasien mengalami gejala, itu meskipun secara administratif dia bukan warga sini tapi domisili di Bangkalan, akan kami lakukan untuk tes PCR yang ada di puskesmas. Akan tetapi jika tidak ada gejala, tidak perlu dilakukan PCR. Tapi kalau orangnya secara mampu finansial, monggo kalau mau disarankan untuk PCR mandiri, gitu ya. Karena sekarang sudah banyak ternyata masyarakat yang menggunakan swab antigen, di mana di situ hasilnya memang positif, sehingga kadang masyarakat rancu antara ini antigen dengan PCR. Itu mohon diingat. Kemudian langsung ke permasalahan kita. Sekarang kita mengantongi 7 pasien terkonfirmasi positif, di mana letaknya memang di situ RW. Tadi Pak Nyoto sudah menjelaskan, Pak Lurah, Pak Babinsa juga sudah menjelaskan terkait dengan zonasi. Jikalau tidak ada pasien terkonfirmasi positif, berarti zona itu adalah zona hijau. Akan tetapi jika 1 sampai dengan 5 di situ adalah zona kuning. Nah, kita di sini masuknya adalah di zona kuning. Baik itu di RW. Nggak tahu kalau nanti dalam minggu ini, kan saya paling tidak ketika ada kasus baru dan situ saya tidak terlalu banyak kegiatan, pasti saya update. Meskipun 2 atau 3 hari lagi itu saya update. Tapi kalau kadang ketumpuan dengan pekerjaan yang lain, kadang 1 minggu masih belum update. Tapi saya usahakan paling tidak maksimal 1 minggu saya mengupdate data tersebut. Nggak tahu dalam sampai nanti akhir minggu sekarang ini kan sudah minggu kedua ya, minggu kedua di bulan Februari. Kalau ada penambahan dari salah satu RW dan RW, dia akan naik menjadi zona oranye seperti itu. Karena kemarin yang untuk terutama yang di RW
Pak RW ini tapi masih 3 ya, karena untuk kita sudah lakukan swab untuk 2 kali. Kalau di puskesmas kalau ada gejala kita swab 2 kali ya, jadi memang secara prosedur memang 2 kali. Jadi antara Senin dan Selasa kemarin, Senin dan Selasa kita lakukan swab, ini masih nunggu hasil. Kalau di situ nanti hasilnya positif, tidak berharap, tapi kita mengantisipasi terkait dengan hal tersebut. Kalau nanti hasilnya dia positif, berarti di situ ada penambahan 1, sehingga jadi 4. Tapi masih kategori di zona kuning, seperti itu. Kemudian RW mayoritas sekarang ini adalah perumahan, nggak tahu ya, mungkin karena tracingnya ya, istilahnya. Dan kalau saya tracing, saya pelacakan seperti itu, ketika digali kan memang kebanyakan dari kantor. Apakah RW lainnya aman? Belum tentu, belum tentu. Karena apa? Kebanyakan mungkin masyarakat umum, di mana dia tidak ada gejala, tidak mungkin dilakukan pemeriksaan, gitu. Tapi yang mayoritas ini sekarang adalah di TP1 dan GMC. GMC ini baru-baru ini aja ya Pak. Kemarin-kemarin nggak ada di situ. Ternyata perkantoran sekarang melakukan persyaratan juga untuk PCR. Dan itu kemarin juga sebenarnya kalau yang antigen itu dilakukan, tinggal tunggu hasil Pak. Kayaknya kemarin itu dia PCR. Yang keluarganya. Nah, kemarin kan saya tracing ke sana, diajak sama Pak Nyoto. Pak Nyoto ada acara sehingga saya langsung ke sana. Itu kan dua-duanya anaknya swab antigen positif. Nah, hari Selasa kemarin dia PCR. Nggak tahu, mungkin nanti sekitar 2 hari lagi saya tanyakan ke hasilnya seperti apa. Kalau dia nambah, ya bisa masuk di dalam zona oranye. Mudah-mudahan negatif sih, karena hasilnya kemarin antigen itu dia positif, kan belum tentu. Kita patokannya adalah PCR. Ada tadi juga Pak RW, besok hari Senin rencana swab, sudah saya KIE besok, berarti Senin Selasa dia swab ya. Mudah-mudahan sih hasilnya negatif sehingga masih direkor saja. Ya. Tetapi bukan berarti ketika saya update RW tersebut tidak ada, atau istilahnya di situ adalah zona hijau dalam PPKM ini, berarti Bapak Ibu oh aman, tidak. Karena mungkin mayoritas sekarang adalah kan dasar penegakannya pakai PCR. Kalau saya tracing dari hasil 7 pasien ini, gejalanya adalah tidak ada gejala atau TG dan gejala ringan. Tidak ada yang gejala berat, kecuali yang di TP itu nakes kan Pak, ternyata nakes ya, mungkin kontaknya dari rumah sakit sehingga dia satu keluarga dia positif, cuma suaminya aja yang negatif. Juga positif. Itu terkait dengan hal itu, sehingga kalau dari apa yang harus kita lakukan untuk zona, karena memang mayoritas pasien ini adalah sekarang di perumahan. Saya sudah meng-KIE bahwa kan saya sudah telepon sama Pak Nyoto, Pak ini gimana? Soalnya kita juga puskesmas kadang ditekan juga, istilahnya kasarannya itu ditekan juga dari kepalanya Pak Nyoto gitu ya, Pak Kapolsek. Jadi ternyata di situ ayo masukkan ke Sevos, tapi kan tidak semudah itu ketika di lapangan. Tidak semudah itu, apalagi mereka yang istilahnya berada di perumahan merasa dia memang saya lebih nyaman di sini Bu, saya berani nyewa. Makanya yang keluarga kita nyewa rumah di depannya Pak, untuk keluarganya ditaruh di depan rumahnya, rumah sendirian seperti itu, sehingga memang butuh pendekatan interpersonal ya kalau menurut saya. Dan itu kita sudah KIE seperti ini masih tetap ya udah Bu, pokoknya saya sudah mewanti-wanti untuk hal tersebut. Ketika memang RT RW mengetahui ibu isolasi mandirinya tidak benar, di situ nanti ada tim sendiri yang akan melakukan penjemputan. Kalau kemarin dari Pak Kapolsek katanya ada tim hunter seperti itu kita sudah sampaikan. Hasilnya seperti apa ya tetap saya kembalikan kepada pasien. Karena kalau misalnya saya harus memaksakan terkait dengan hal itu, ternyata ada sesuatu ketika nanti di Sevos
orangnya secara psikis tidak enak, psikologis dia kan juga akan berdampak terhadap dirinya. Nah, itu nanti kita akan menjadi bumerang juga bagi puskesmas seperti itu. Bahwa fluktuasi seperti ini sehingga itu memudahkan Bapak Ibu untuk membaca terkait dengan grafiknya bahwa ada peningkatan yang sangat signifikan. Berarti di situ perlunya kewaspadaan dari kita bersama seperti itu. Dari Desember 9, Januari menaik 21, ini Februari masih di minggu kedua juga di awal. Ini kita sekarang sudah 7. Ya mudah-mudahan nggak nambah lagi ya. Karena apa? Semakin banyak tracing, semakin banyak pemeriksaan, pasti kita juga akan semakin banyak menemukan angka-angka terkonfirmasi positif. Itu dia. Ya. Jadi mungkin itu Pak Lurah, matur nuwun. Saya akhiri Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya ke Satgas RW dulu aja dari RW 7. Nanti kemudian. Terima kasih Bapak Laksamawan. Alhamdulillah untuk di wilayah RW 07 untuk pasien sampai dengan saat ini masih bisa dibilang meninggal ya, alhamdulillah. Ya mungkin pernah cuma sekedar gejala tapi langsung isolasi mandiri, tapi sudah aman sampai sekarang. Kalau untuk masalah posko di wilayah RT masing-masing itu nanti coba kita koordinasi dengan pengurus di wilayah setempat. Ya mungkin bisa nanti kita adakan karena mengingat lonjakan COVID dan selain yang besar juga, dan insya Allah masyarakat di wilayah RW 7 untuk masalah COVID bisa mengikuti aturan-aturan dari pemerintah juga. Mungkin itu saja. Terima kasih. Kalau posko RW di mana? Posko RW, insya Allah bisa Pak. Nanti kita koordinasi dulu sama Kalau untuk posko Satgas tingkat RW mungkin di Balai RW nanti insya Allah siap. Kalau mungkin nanti di wilayah RT kita kebetulan dari satu kan nggak ada pos Balai RT-nya kan nggak ada. Mungkin di tempat-tempat pos kampling ya Pak, tempat-tempat jaga orang-orang jaga itu mungkin kita kasih di bawahnya. Iya, tulisan-tulisan gitu. Siap. Ini itu saja mungkin yang bisa disampaikan dari RW 1. Terima kasih Ibu Cici yang sudah mengcover data, info segala macam. Bapak-bapak Lurah, Bapak Satgas, Bapak Bisa, terima kasih banyak. Selanjutnya Pak Eni 03. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Lurah, Pak Babinsa, Babin dan Dimas, dan juga Bu Cici yang memang beberapa waktu di RW 3 ini untuk mengawali zona yang paling banyak. Alhamdulillah lambat laun sudah tenang, sudah sedikit sudah berkurang. Juga saya terima kasih banyak kepada Bapak-Bapak RW 1 sampai 7 serta ibu-ibu yang hadir sudah mendukung, mungkin dari segi doa dan dukungan kepada RW 03. Memang di RW 03 ini yang paling sulit itu di TP1 Pak. Dari awal itu memang dari TP1 yang paling sulit. Sebelum mengawali dulu yang RW 3 terbanyak itu sudah ada kegiatan penyemprotan, dan memang di TP1 itu memang paling sulit. Ketika itu penyemprotan yang pertama itu begini, ketua paguyuban sampai istilahnya, Pak RW ini semprotan apa, bumi kok kalau ini, istilahnya gitu Pak. Ya, saya cuma mungkin menghimbau untuk biar tidak ada apa istilahnya itu menyebar tentang COVID. Memang
nyaman lingkungan gitu Pak istilahnya. Kalau tentang posko mungkin RW 3 balai RW 3 Pak ya, itu siap. Tapi untuk yang di RT itu kan memang posko tidak punya pos kamling tidak punya. Ada satu pos RT itu belum jadi Pak di RT 5 itu. Jadi mungkin sementara di balai RW saja, balai RW 3 mungkin itu dulu. Nanti kalau memang bisa di rumah-rumah Pak RT mungkin dikasih banner sesuai instruksi yang dengan mungkin tadi sampaikan. Mungkin itu dulu. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila mana ada tutur kalimat saya yang kurang mungkin berperan di hati panjenengan. Pangapunten kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin tambahan saja ya. Kalau masalah penyemprotan Pak ya, kalau mungkin ada protes dari warga mungkin yang baunya tidak sesuai yang keinginannya kan gitu loh. Mungkin bisa ditanyakan dulu langsung maunya yang bagaimana kan gitu. Bisa jadi ya iya daripada nanti terjadi benturan, atau mungkin saja atau mungkin begini, bisa koordinasi di KTS. Ngapunten Pak Gito ya, karena KTS yang ada di wilayah kita ini baru di RW 5. Namanya KTS Kampung Dago Semeru RW 5. Di situ kalau tidak salah ada bahan untuk semprot, disinfektan, dan di situ juga ada alat semprot. Nah, nanti tunjukkan saja, ini loh bahannya jelas. Weh, kalau tidak percaya sampean campur sendiri, sampean semprot sendiri, saya tunggu gitu aja. Daripada nanti sudah disemprot dipikir air comberan, kan salah ya. Bawa aja. Nanti bisa nembusi Pak Gito juga bisa. Bawa ininya, nanti obatnya diberikan, disuruh nyampur sendiri, sudah disemprot. Ini standar kesehatan, intinya begitu aja. Hanya tambahan ini. Ya, terus itu aja. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Lurah, Pak Kabinang Birmas, Pak Babinsa, Ketua RPMK, dan Pak RW, divisi dari Puskesmas, dan seluruh pengurus Satgas Kelurahan yang hadir pada malam hari ini. Langsung saja mungkin perkembangan situasi wilayah 5. Sebelum saya menyampaikan, saya bertanya ke Bu Cici dulu. Tadi dari apa Bu mau adakan swab? Senin Pak. Nah, ini yang saya belum tahu dari mana ini? RT berapa ini? Ya, terima kasih Bu informasinya karena kami juga belum menerima berita itu. Perkembangan terakhir berarti saat ini memang yang sudah yang masih terkonfirmasi alhamdulillah sudah menjalani selesai mandiri semua. Jadi akhir-akhir ini memang ada 3 kejadian di tempat saya. Memang benar ya sampaikan Bu Cici, rata-rata kemarin 3-3-nya adalah orang yang bekerja di kantor semua. Jadi yang pertama isolasi di rumah, kemudian yang kedua itu yang terakhir kemarin dari yang diisolasi di rumah sakit Kejadian Boulevard. Ya alhamdulillah tadi disampaikan Pak Noto itu kan dari 5 itu kampung tangguh. Bukan berarti kalau kampung tangguh nggak boleh kena, nggak boleh. Yang dimaksud kampung tangguh itu bagaimana? Kampung tangguh itu kalau ada kejadian penanganan secepatnya bagaimana ya? Karena di kampung tangguh mungkin sedikit kami sampaikan itu ada beberapa ketangguhan. Ada ketangguhan pangan, ada ibu pangan, ketangguhan informasi, ketangguhan kesehatan. Ya, jadi kami sudah melaksanakan itu. Bagaimana kalau ada kasus di situ masyarakat tidak gaduh, tidak ribet ya itu juga termasuk dari ketangguhan kita. Alhamdulillah 3 kasus terakhir yang ada di RW 5 sama sekali tidak ada gejolak. Dari awal tuh di Bakaran Kerajaan itu yang pertama kali terkonfirmasi ya RW 5. Di warga sawah namanya Pak Agung orang LP itu. Jadi di RW 5 pertama kali. Alhamdulillah
kami dari Pak Lurah, Pak Moto dan Pak Eko langsung mengadakan pendekatan. Tidak ada satu warga yang menolak, karena kami selalu bersosialisasi bahwa kasus COVID ini kan jangan panik lah, tapi waspadaan. Bahkan yang 3 terakhir ini tidak ada warga yang satu lagi saya umumkan, tidak. Jadi kalau ada yang kasus itu ya satu yang keliling itu yang saya kasih tahu, yang lain tidak kasih tahu. Bahkan ada yang tidak tahu kalau ada kasus di situ, karena yang saya kasih tahu cuma berkorban di keliling itu. Ya, ternyata juga tidak ada masalah. Jadi ini salah satu ketangguhan informasi yang harus kita berikan ke masyarakat bahwa virus ini jangan terlalu takuti, tapi kita juga jangan terlalu lengah. Itu kasus yang ada di RW 5. Kemudian kalau tadi memang di Kampung Tangguh Semeru di wilayah RW 5 ada kemarin Pak RW 1 juga sudah ngambil 1 botol. Monggo RW masih mau, memang persediaan terbatas, itu pun dari sumbangan dari Polres, dari Pak Nyoto ini. Jadi monggo kalau mau ngambil paling kami bisa ambil 1 botol. Jadi kalau mau nyemprot, kalau emang warga ya namanya semprot itu, kalau semprotnya semprot makanan ya enak. Ini semprot penyakit, mana yang enak ini? Nggak ada yang enak. Obat ini pahit, tapi untuk kesembuhan. Jadi ini kan tinggal kesadaran masyarakat saja. Terkait dengan posko penanganan COVID, ya mungkin tetap kalau poskonya RW tetap di Balai RW, Pak. Untuk yang RT akan kami tindak lanjuti dulu, akan kami sampaikan hasil malam ini ke grup RT. Barangkali nanti kalau ada RT yang memang bisa menyediakan posko ya kami laporkan, Pak. Kalau memang tidak ada ya kami laporkan tidak ada. Tapi kita tawarkan dulu ke masing-masing RT. Malam ini juga akan saya tindak lanjuti agar segera mencari mungkin ada tempat-tempat yang bisa jadikan posko. Jadi untuk posko yang ada di RT akan kami tindak lanjuti dulu ke grup RT. Nanti setelah ada tanggapan akan segera kami laporkan ke posko kelurahan, Pak. Mungkin itu saja, terima kasih dari kami. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami dari RW 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi Pak Lurah, Pak Kepinsa, Pak Kaptenas, LPMK, dan Ibu dari Kesehatan, dan Pak RW itu Tandrajan. Yang pertama kami laporkan, alhamdulillah bahwa di RW 2 ini tidak ada, dulu pernah ada tapi ternyata bukan di situ rumahnya, wilayahnya di situ ternyata di luar kami masuk tidak lapor Pak Teguh. Kemudian alhamdulillah sekali lagi tidak ada, mudah-mudahan ini tidak ada terusnya, amin. Kemudian untuk posko Satgas tingkat RW di RW nanti tinggal tulisannya aja belum. Kemudian untuk tingkat RT nanti kami konsultasikan dulu seperti di RT RW 5. Tahu ada di Pos Kamling ada, banyak juga ada di rumah warga yang memang kosong tempat pertemuan itu itu kami siapkan. Kemudian kami selalu mengimbau memang ada warga untuk selalu pakai masker dan sebagainya melalui WA grup RT maupun teman-teman lain, teman RT yang hanya 5 orang di Balai RW yang sudah kami adakan. Kemudian kami juga tanya pada Pak Lurah, apakah, karena ada yang tanya kepada kami, apakah pertemuan RT itu boleh, Pak? Artinya jumlahnya memang banyak, 1 RT gitu ya. Oh nanti masukannya, karena ada yang tanya, kami belum bisa menjawab karena ini juga hubungan dengan mencegah kerumunan, jadi ada 45M. Barangkali itu yang kami sampaikan Pak Lurah, jadi kami. Terima kasih. Ya untuk pos kamling bisa, Pak. Pos kamling tingkat RT bisa dijadikan posko RT. Untuk pertemuan RT, ini kembali ke perwalan 30 bahwa sebetulnya diperhatikan protokolnya, dan kalau misalkan pertemuan itu kan memperhatikan kapasitas.
Cuman sekali lagi ini karena memang lebih khusus lagi PPKM, kan RT kan lembaga kemasyarakatan, PPKM kegiatan pembatasan kegiatan masyarakat ya, kalau bisa ditunda dulu. Mengenai posko Pak, untuk di RW 04 itu ada 1 Bal RW dan 2 pos kamling. Itu bisa dibuatkan banner, nanti saya koordinasi dengan bapak-bapak RT. Nanti selanjutnya biar di masing-masing pos kamling itu diberi katakanlah sesuai 3M atau 5M yang sekarang berhasil gitu Bapak. Itu memudahkan masyarakat kita itu supaya belajar membaca di situ lah, supaya ada pencegahan-pencegahan yang perlu dilakukan di RW 04. Demikian tolong saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Lurah, Bapak Bin, Bapak Binsa, Ibu Cici, Bapak-bapak dari RT 1 sampai RW 7. Selamat malam Pak. Untuk saat ini dari RW 06 masalah penanganan penyakit COVID sudah terhandle dari pihak Puskesmas dan kita langsung konfirmasi dengan Bu Cici. Dan kebetulan yang terjangkit itu COVID itu dari kabupaten. Nah, kebanyakan orang kabupaten saat ini yang banyak yang terjangkit Bapak. Ya, alhamdulillah untuk saat ini sudah bisa teratasi. Untuk posko COVID ini mungkin Balai RW sudah bisa difungsikan, dan untuk pos di RT 2 bisa difungsikan juga. Sudah aja Pak, saya bilang. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami akan melaporkan mungkin bapak-bapak RW apa sih fungsinya kampung tangguh itu. Jadi dia tahu di mana kampung tangguh ini menghimpun bantuan-bantuan baik dari instalasi pemerintah, dari masyarakat maupun dari swasta. Alhamdulillah bantuan-bantuan yang sudah diterima oleh kampung tangguh insya Allah itu sudah didiskusikan kepada warga yang berhak untuk menerima. Salah satunya yaitu warga yang terdampak COVID. Saya melaporkan Pak Nyoto bahwa yang terakhir kemarin bulan Januari itu Kampung Tangguh mendapat bantuan dari Bapak Kapolres. Sekarang sudah habis itu Pak Nyoto. Ya, mungkin Pak Nyoto bisa laporan ke Kapolsek, mungkin ada bantuan lagi. Terus mungkin dari Bapak Jamil ya. Dan di Kampung Tangguh juga tidak bahkan kemarin itu Pak Lurah memberitahu saya mengajukan bantuan sembako ke kota, sampai sekarang pun belum turun ya, belum turun. Nah, di RW 5 itu kami dan Pak RW menghimbau kepada masyarakat yang mempunyai harta lebih itu supaya sodako ke Kampung Tangguh. Nah, itu. Jadi mungkin dari RW lain mungkin bisa mengikuti jejaknya RW 5. Karena apa? Karena posisi sembako sekarang misalnya sudah habis, ya mungkin tinggal yang dari Pak Nyoto itu yang
tempatkan di glansing itu Pak Nyoto, ada 3 kantong 15 kilo kalau itu plastiknya sudah sobek semua, jadi campur jadi satu. Nah, itu tinggal itu. Dan mungkin tadi sudah sampaikan oleh Pak RW, mungkin kalau RW 1 sampai 7 menginginkan mungkin bahan semprot, bisa menghubungi Pak RW atau bisa menghubungi saya, karena saya sudah dimasukkan di grup Satgas Covid Kelurahan kalau sama Pak Lurah, kalau nanti bisa saya berikan gitu Pak. Dan di situ bukan itu saja, itu bantuan dari Polres Pak Nyoto ya, itu yang terima saya sama Pak Nyoto sama Pak RW, itu termasuk baju asmat, sepatu, lengkap seperti itu. Mungkin kalau warganya, mungkin biasanya itu yang pekerjaannya menggali kubur ya, itu bisa pinjam sepatunya. Karena apa, kemarin saya ditegur sama Bu Lili, Pak, sepatunya kok masih baru semua, apa nggak dipakai seperti itu. Jadi izin Bu, kalau pada warga yang tugasnya itu penggali makam, itu bisa nggak dipinjam? Itu bisa, tapi dengan catatan tidak boleh dihilangkan. Kalau hilang berarti mengganti, itu sebagai bukti barang itu dipakai. Seperti itu Pak Lurah. Dan tidak lupa juga, yaitu mungkin tadi itu sembako sudah saya sampaikan. Mungkin kemarin saya sudah ngada Pak Lurah bagaimana supaya ketahanan pangan sembako ini tetap ada di Kampung Tangguh. Itu nanti kalau ada sewaktu-waktu warga yang terdampak, itu kita siap untuk mendistribusikan. Ya kemarin, alhamdulillah kemarin dari Senin sudah saya distribusikan ke Pak Lurah 5 paket. Nah, setelah sementara ini ya nipis Pak Lurah, mohon izin nipis. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kami selaku Kampung Tangguh, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Jadi seperti yang telah kami sampaikan, yaitu untuk isolasi mandiri yang kebetulan di rumah, kami mohon bantuan Pak RW untuk mengirimkan foto KTP dan KK. Nah ini, tapi kami juga mohon maaf, seperti di RW 6 Pak, belum itu nggak turun Pak kemarin. Saya juga heran saya juga nggak tahu di ibu kecamatan ternyata di kota stoknya. Tapi kalau memang masih ada seperti Bu yang kami ajukan lagi, jadi nanti belum tahu turun apa. Mengenai persediaan di Kampung Tangguh, ya nanti Pak Nur sudah komunikasi dengan kami untuk membuat surat ke pihak-pihak yang kira-kira bisa turun ke SR-nya. Cuman ini tadi Pak ya, nanti suratnya dari kopnya Kampung Tangguh ya, buat kami mengetahui aja karena musim tabur pungli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya hanya memberikan masukan Pak Lurah. Jadi meskipun kita sudah ada klasifikasi zona warna, tapi di setiap daerah tetap kegiatan edukasi 5M itu lebih diefektifkan, karena 5M itu sangat-sangat mendasari penyebaran COVID tidak terkena di masyarakat. Itu sangat efektif sekali. Itu masukan. Jadi meskipun kita itu sudah tahu zona kita hijau, meskipun di situ ada kegiatan, tetap ada protokol kesehatan, itu tetap juga dilaksanakan sehingga kegiatan masyarakat ini bisa normal kembali dengan protokol kesehatan yang ada, sehingga masyarakat tidak terlalu tertekan dengan adanya COVID seperti semacam ini. Kemudian juga dengan adanya posko di setiap wilayah, memang diharapkan akan bisa lebih intens dalam pemantauan pergerakan warga, tapi tetap nanti juga memperhatikan psikologi warga, Pak. Karena ditakutkan jangan sampai dengan adanya banyak posko ini malah
berdampak pada psikis warga yang akan berpengaruh pada imun masyarakat. Diharapkan meskipun dengan banyak posko ini tetap dengan pendekatan ke masyarakat untuk tidak berpengaruh kepada psikis masyarakat, karena kita juga sampai saat ini bahwa imun itu adalah benteng yang terbaik untuk melawan COVID selama ini. Itu mungkin masukan dari saya, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menambahkan sedikit aja masalah ISPAN. Ini kan mungkin untuk sembakonya itu kan kadang-kadang mengalami kekurangan. Ini suatu saja Pak, bagaimana kalau misalkan di masing-masing RT itu diambilkan uang jimpitannya dari warga untuk membantu warga kita yang kena musibah COVID ini. Ini usulan saya Pak, mungkin kalau bisa diterima, mungkin itu aja. Ya, terima kasih untuk jimpitan atau ini kan dalam arti menggali potensi ya, menggali potensi yang ada di warga. Ya monggo nanti kalau berarti 2 zona kuning ini ya, kalau nanti bentuknya menggali potensinya seperti apa, kami siap turun juga. Nanti kami dikabari kalau ada metode lain atau memang ini kami siap mendampingi, bahwa memang kami juga ingin menunjukkan memang kita fokus ke zona. Monggo Pak Heri, ada tambahan monggo. Iya, selamat malam Bapak dan Ibu. Yang saya hormati Bapak Lurah Bakalan Kerajaan beserta staf, Bapak Babin Kantipmas, Bapak Babinsa, Ibu Cici dan Puskesmas, Bapak RW 1 sampai dengan 7 Bakalan Kerajaan, dan semua Satgas COVID. Jadi, masalah COVID ini sesuatu yang masih sangat panjang. Ini sangat membuat kita juga lelah, tetapi di segi positif kita bahwa COVID ini membuka kita untuk berempati dan bergotong royong satu dengan yang lain. Kita melihat perkembangan di Bakalan Kerajaan, ada beberapa kasus COVID yang bulan kemarin menanjak drastis. Di bulan 2 ini juga sudah beberapa warga kita juga terdampak. Yang perlu kami tekankan yang pertama adalah dari kelima M itu adalah memakai masker. Warga kita kurang dan hampir tidak disiplin memakai masker. Monggo kita sebagai tokoh masyarakat tidak bosan-bosan menghimbau untuk memakai masker. Kalau kita salah satu contoh di pagi hari ketika ibu-ibu belanja, itu pun memakai masker tidak dengan sempurna. Memakai masker itu dengan hidung yang tertutup, tetapi masih banyak dengan hidung yang terbuka. Dan di situ kan sama dengan tidak berguna, karena dengan lewat hidung semua bisa terpapar. Jadi yang kami tekankan adalah mari kita memberikan sosialisasi kepada warga tentang memakai masker yang baik dan benar. Itu yang pertama. Yang kedua, masker ini di warga itu berganti, apa terus dipakai itu saja. Ini yang sering terjadi, Pak. Kalau kita amati semua masker itu saya tidak pernah diganti. Kalau sudah terpapar, alasannya sudah memakai masker. Jadi kita perlu sosialisasi kepada warga tentang efektivitas memakai masker. Di tengah pandemi ini kita juga memerlukan sebuah gotong royong antara satu dengan yang lain. Terlebih ketika ada salah satu warga yang terkena musibah,
ataupun kita juga harus mempersiapkan diri ketika ada warga yang terkena musibah juga. Saya setuju dengan adanya kampung tangguh. Di situ kita belajar untuk saling bahu membahu karena COVID ini masih belum tentu sampai kapan akan berakhir. Karena kalau panjenengan baca di media sosial sampai dibantah oleh pemerintah, ada salah satu lembaga dunia yang menyatakan Indonesia akan bebas COVID itu sampai dengan 10 tahun. Apakah itu ngawur? Tidak. Mereka tidak ngawur. Dengan pola hidup masyarakat kita yang seperti ini bisa terjadi. Yang menyebabkan kita memperpendek masa COVID selesai, ya warga kita sendiri. Mereka melakukan pengadaan ilmiah berdasarkan metode yang mereka punya. Jadi mari kita menjaga 5M dengan M yang ke-6 adalah imun. Tetapi mari kita sebagai tokoh masyarakat terus bersosialisasi kepada warga untuk menggunakan masker dan baik dan benar, baik melalui sekarang ini media sosial kita di RT, grup, ibu-ibu PKK, dan saya amati masih ada pertemuan, tetap harus menggunakan masker yang baik dan benar. Terutama kepada keluarga kita yang mau keluar rumah, paling tidak harus menggunakan masker dengan baik dan benar. Nggih, matur suwun. Saya perwakilan dari tim relawan tangguh hanya menambahkan untuk saat ini banyak pengaduan untuk penyemprotan, cuma hambatannya hanya alat dan obat itu aja. Karena saat ini yang kita semprot itu tiap RW membutuhkan obat yang cukup banyak dan kita mesti kekurangan itu. Jadi kita banyak yang harus diselesaikan. Dan juga untuk tim relawan ini juga perlu untuk dukungan dari Satgas Kelurahan sini juga, pendampingan juga dari Bapak RW setempat. Apabila di tempat itu membutuhkan penyemprotan, mohon didampingi biar warganya agar bisa terkondisi dan tidak sampai menimbulkan emosi maupun yang lain-lain. Karena saat ini banyak warga yang kurang pengertian dalam penyemprotan itu. Terima kasih dari relawan. Relawan kelurahan dari awal sudah menyatakan siap untuk selalu siap untuk penyemprotan. Cuman memang Mas Edi, saya misalkan dari PJJ ada informasi baru tambahan itu ya. Memang kami dari kelurahan menunggu kesiapan atau permintaannya, karena permintaan itu juga menunjukkan kesiapan di lokasi seperti yang terjadi di RW 3 itu merupakan bagian pertimbangan kami untuk bahwa permintaan itu sudah pertimbangan bahwa itu siap. Jadi nanti di wilayah kan Pak RT dan Pak RW siap. Itu yang RW yang monggo mandiri ya bisa. Alat dan obat seperti yang tadi ya, nanti di kasih relawan DW ono, tapi di kampung tangguh juga ada. Jadi gini, saya tadi mendengar masalah posko, jangan sampai menimbulkan keresahan Bu. Jadi ini Bu ya, ini kan menyangkut teknis mungkin kan gitu Pak ya. Jadi posko ini bukan didirikan dengan megah seperti itu, tidak. Maksudnya posko PPKM Mikro ini diharapkan hanya peran serta tokoh masyarakat terbawah. Maksudnya biar ikut keliling, ikut mendeteksi. Bahasanya apa Bu? Jadi tracing. Tracing. Maksudnya demikian. Bukan kok posko
Satgas RT 3. Maksudnya posko ini terbentuk supaya Pak RT ini membentuk suatu satgas. Contohnya, oh hari ini yang keliling contohnya Pak RT, besok kendaraannya, besok mungkin untuk men-tracing saja tuh. Siapa tahu warganya ada yang kena. Kalau sudah kena cepat laporan Pak RT. Maksudnya demikian. Kalau sudah ada yang kena bagaimana? Ini parah atau tidak? Perlu diisolasi ke safe house atau di rumah seperti yang dikatakan Bu Cici. Maksudnya demikian. Kalau mungkin Pak RT ini menghimbau, Pak daripada di sini mungkin enak di safe house, mau segera lapor puskesmas, nanti biar dijemput. Ada satgasnya. Memang betul sekali Pak Kapolsek saya ini getol sekali ingin mengantarkan pasien ini ke safe house. Saya juga nggak tahu tujuannya kemana. Yang jelas itu tujuannya baik, intinya gitu, menyelamatkan tetangga yang lain supaya tidak tertular, intinya seperti itu sebenarnya. Cuman kadang-kadang benturannya seperti disampaikan Ibu tadi, memang kadang-kadang itu lebih nyaman di rumah. Kalau saya nanti di safe house, nanti saya tambah stres, nanti tambah drop. Nah ini yang ditakutkan memang itu. Memang kita secara persuasi selalu menghimbau, selalu menyampaikan. Kalau memang yang bersangkutan tidak mau ya itu nanti kita buatkan laporan. Jika saya ditelepon oleh Pak Kapolsek ya saya sampaikan apa adanya. Itu maksudnya demikian. Jadi Pak RT ini bukan membentuk posko yang gede-gede, tidak. Yang kedua masalah ini, karena ini sebenarnya masalah zone tadi yang dibahas, kita yang membahas zone masalah PPKM mikro. Tapi nggak ada salahnya ini dari Pak Mutanggu tadi menyampaikan masalah bantuan tadi. Memang benar. Dari pemerintah daerah, dari kepolisian, dari TNI ini memang sifatnya memberi apa ya, contoh atau apa itu, memberi bantuan itu sebenarnya apa ya, memancing ya, memancing untuk apa, warganya ikut serta, maksudnya demikian Pak. Nah, kalau memang nanti ada stok lagi, memang nanti akan tetap dikasih bantuan. Namun tidak ada salahnya KTS itu kan ada namanya ketahanan pangan, yang sebenarnya yang paling paham itu Pak Gito sebenarnya, malah ini yang paham masalah ini. Ada ketahanan pangan, ketahanan administrasi dan sebagainya, banyak sekali di situ. Ini menyangkut ketahanan pangan, memang kita hendaknya bisa menggali potensi daerah. Maksudnya bagaimana kita pendekatan terhadap para pengusaha yang ada di daerah sini, dan dengan tujuannya apa, yaitu tadi untuk membantu ketahanan pangan Kampung Tangguh. Contohnya di sini kan ada pengusaha pabrik kopi, yang tentunya kayak Mbah Tamsir ini, kalau saya lihat rata-rata di atas dikit lah, kan gitu. Nah ini bisa nanti ngajukan proposal atau bagaimana yang seperti dikasih di himbau Pak Lurah tadi, jangan sampai nanti terjadi pungli ya, seperti itu. Nah, tujuannya apa ya? Itu tadi membantu jika nanti warga ini ada yang terpapar. Tadi masalah jimpitan juga bagus sekali yang harus diusulkan, tapi ini pun kan juga belum tentu disepakati oleh warga setempat kan itu Bu ya. Tapi tidak ada salahnya kita mencari apa ya, menggali gitu loh, menggali bantuan-bantuan mulai setetes dikumpulkan bertetes-tetes dan akhirnya jadi gede kan itu. Karena ya, sesuatu setetes ini bisa membesar soalnya kan itu. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Yang intinya masalah ketahanan pangan ini monggo kita sama-sama nanti mencari, atau terlebih kalau memang dari tiap-tiap RW ini sanggup apa ya, bahasa Jawa ini iso ngatasi daerahnya masing-masing, itu lebih baik. Syukur-syukur kalau mau membentuk KTS sendiri malah itu lebih bagus lagi kan gitu. Nah ini juga melihat daerah masing-masing, tapi untuk sementara memang untuk Bakalan ini baru satu. Nanti kalau masalah ini tetap kita sampaikan ke pimpinan Pak Ketua. Nah nanti solusinya bagaimana saya tak koordinasi, saya akan koordinasi dengan Kanit saya, Budian. Nanti untuk KTS ini ternyata untuk persediaan ini sudah habis, terus langkah kita bagaimana kan gitu. Kemarin memang petunjuknya Bu Lili KBO itu memang apa yang ada di KTS itu gunakan.
Gitu. Kalau habis ngajukan ngomongnya enak kan gitu. Nah, masalah pelaksanaannya nih ya kita coba itu Pak Ketua. Ya Pak RW 5 gitu. Kalau Pak RW 5 juga mungkin sudah ditekankan demikian. Kayak sepatu suruh pakai, kayak APD suruh pakai. Nah, nanti kalau yang dipakai satu APD nggak bisa lagi, terus bagaimana? Ngajukan, ya nggak apa-apa. Masalah turun nggak turun ya mau cari nanti kan gitu. Yang penting kita sudah usaha. Tetap nanti ini sebagai catatan saya Pak Ketua. Nanti coba saya koordinasi dengan Pak Bukanit. Nanti biar disampaikan ke kepala langkahnya bagaimana untuk khususnya Kampung Tangguh. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Tadi sudah banyak hal yang kita bahas, mungkin garis-garis besar yaitu tadi update data, posko, kami tunggu di grup RW, terus sembako Kampung Tangguh kita ajukan aja, terus bahan-bahan material yang lain 6M memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, menjaga imun 6 ya itu, dan mengganggu potensi yang lain relawan. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh Satgas Kelurahan dan Satgas RW. Untuk berikutnya kita gunakan grup PA sebagai koordinasi karena memang ini pertemuan di awal untuk koordinasi PPKM Mikro dan memang kita tidak menjadwalkan rutin, tapi nanti sesuai kebutuhan melihat perkembangan. Kita gunakan WA grup di Satgas maupun di grup RW. Untuk update data seperti disepakati tadi, jika ada penambahan atau masa isman selesai. Dan untuk update peta zonasi itu kalau hanya ada kalau pas perubahan aja. Jadi, oke, terima kasih. Kami sekali lagi mengharap bantuan dan dukungan kerjasama seluruh Satgas. Kita sama-sama berdoa semoga yang kuning segera hijau dan kita hijau terus untuk Kelurahan Bangkalan Kerajaan aman, sejahtera, sehat semua. Amin. Kami akhiri rangkaian ini dengan ucapan alhamdulillah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.